Santri Nusantara. Tidak ada gol yang tercipta hingga usainya babak yang pertama, maka kedua tim dua finalis ini yaitu Nur Iman Yogyakarta dan juga Wali Songo Sragen pun harus berbagi angka. Skor kacamata mengakhiri 35 menit pertama pertemuan mereka. Kita akan langsung bahas bersama Bung Mundari Karya, karena kalau tadi selama pertandingan berlangsung, Bung Mundari memberikan apresiasi yang cukup besar kepada kedua tim ini. Bahkan Bung Mundari berkata bahwa pemain-pemain muda ini pemahaman taktiknya luar biasa, organisasi mereka yang mereka rencanakan berjalan dengan baik. Betul, jadi ada dua perbedaan ya di dalam penampilan kedua tim ini ya. Terutama pada saat mereka bertahan ya. Tim Wali Songo pada saat bertahan itu, pada saat mereka kehilangan bola mereka langsung melakukan pressing yang ketat ya. Dengan high defending ya, artinya mereka bermain sejajar sehingga sering terjadi pemain-pemain Wali Songo ini terjebak offset ya. Tetapi agak berbeda pada saat Wali Songo bertahan, mereka langsung turun ke belakang dengan melakukan, pada saat mereka merampas bola mereka langsung melakukan counter attack. Ya, ini kita lihat dalam tayangan ulang lagi Bung Mundari dan para pegiat Sport One, peluang-peluang dibuat oleh kedua tim. Ya. Kalau kita bilang perjalanan mereka menuju partai final ini, kedua tim yang menjadi finalis ini memang cukup produktif. Nur Iman Yogyakarta menghasilkan 9 gol, kemudian juga dari babak 16 besar, kemudian juga Wali Songo Sragen menghasilkan 9 gol dari babak 16 besar. Ujian berat tentunya bagi kiper kedua tim untuk menahan para penyerang-penyerang yang kita saksikan, pergerakannya juga cukup cepat. Ini kita lihat tadi peluang pertama dari tendangan bebas dari tim ini. Kita saksikan lagi, Bung Mundari. Ya, jadi dua tim ini juga mempunyai kualitas tendangan jarak jauh yang sangat bagus ya. Dan ini salah satu kelebihan dari Wali Songo ya pada saat mereka melakukan serangan ya melalui counter attack yang sangat cepat. Ya, ini kita lihat lagi peluang yang dibuat Wali Songo memang cukup banyak. Dan inilah salah satu resiko ya bermain flat yang dilakukan oleh Nurul Imam pada saat mereka bertahan ya, sehingga ada lubang-lubang di situ yang dimanfaatkan oleh kecepatan pemain-pemain dari Wali Songo. Dan inilah yang beberapa momen yang sering terjadi. Betul sekali, memang para penyerang cepat, para sayap-sayap dari tim Wali Songo ini menguji pertahanan dari Nur Iman ya. Nanti kita akan bahas lagi Bu Mundari, tapi setelah jeda berikut ini jangan kemana-mana, karena final dari Liga Santri Nusantara 2016 akan segera kembali. Santri Nusantara. Santri Nusantara.
Skor 0-0 masih menghiasi jalannya babak yang pertama. Kita akan segera saksikan siapakah atau tim manakah yang mampu memecah kebuntuan di babak yang kedua. Kalau kita lihat tadi Bung Mundari, dari cuplikan-cuplikan babak yang pertama memang banyak sekali peluang yang dibuat oleh Wali Songo Sragen. Pertahanan dari tim lawan yaitu Nur Iman mendapat ujian besar dan ada celah, ada lubang di sana yang kita bisa lihat mungkin nanti yang berpeluang lebih besar untuk memecah kebuntuan inilah tim Wali Songo Sragen. Ya, kalau dilihat dari sistem bertahan Nurul Imam ya yang melakukan 4 sejajar di belakang ini tentunya sangat berbahaya ya. Apalagi Wali Songo mempunyai pemain nomor punggung 21 Fendi ini mempunyai skill individu yang sangat bagus ya. Bukan hanya skill individu yang bagus tetapi juga mempunyai kecepatan yang sangat bagus. Dan inilah yang harus dimanfaatkan oleh Wali Songo. Ya, siapa saja pemain-pemain yang diberikan poin plus oleh Bung Mundari dari jalannya babak pertama tadi? Ya, ada. Kalau kita lihat dari Wali Songo ini mereka mempunyai satu striker di depan Fendi yang sangat saya pikir yang sangat patut ya harus menjadi perhatian kita ya, karena selain individu yang sangat bagus juga mempunyai kecepatan ya. Di samping itu Nurul Iman juga mempunyai pemain juga yang bisa bermain di operasi di sisi sayap kanan, bisa di sisi sayap kiri, yaitu nomor 7 Amal Dhani. Kalau kita melihat tadi bagaimana permainan dari kedua tim ini, seperti yang sudah disinggung selama play-by-play dari Bung Mundari dan juga Bung Salevi Latif, memang sangat menjanjikan ya skill dari anak-anak dari para santri ini. Bahkan kalau kita bisa flashback, sang juara dari gelaran Liga Santri Nusantara 2015 ini juga berhasil membawa nama Indonesia juara, Bung Mundari, di gelaran Malindo Cup yang berlangsung pada 19 hingga 22 Mei 2016 lalu di Malaysia. Artinya mereka juga punya potensi untuk membawa nama bangsa. Betul, jadi sekali lagi bahwa kalau kita bicara sepak bola, kita harus memperhatikan pengembangan usia muda ya. Dan ini sudah dibuktikan oleh kegiatan seperti ini. Tahun lalu tim yang juara dikirim ke Malaysia dan mereka juara di sana. Dan 2 tim yang tampil pada saat final seperti ini juga selain mempunyai taktik yang sangat bagus dan juga dihuni oleh pemain-pemain yang secara kualitas individu juga sangat memadai. Apa pengaruh besarnya dari adanya kompetisi dari berbagai lapisan umur secara berkesinambungan untuk kemajuan sepak bola nasional ini, Bung? Iya, salah satu kekurangan sepak bola di Indonesia adalah masalah kompetisi di usia muda ya. Kita tahu kita memang mempunyai kegiatan Suratin Cup ya untuk usia 19 tahun ke bawah ya, tetapi seperti kita ketahui bahwa ini tidak berjalan dengan baik ya. Makanya dengan adanya event ini kita mudah-mudahan ada kegiatan ini, ada pemain-pemain yang tidak bisa kita pantau dari hasil kegiatan seperti ini. Dan saya yakin bahwa pasti ada. Seperti yang mereka tampilkan pada final kali ini, ada 2 pemain saya pikir yang sangat menonjol, terutama di lini depan ya. Dari Wali Songo ada Fendi nomor punggung 21 dan dari Nur Imam ada nomor 7 ya, saudara Al-Madani. Iya, apalagi kita sangat merindukan pemain-pemain depan yang tajam dari negeri kita begitu ya, karena kalau kita melihat liga yang berjalan dari beberapa tahun belakangan ini memang penyerang tajam ini biasanya para penyerang asing begitu, Bung Mundari. Nanti kita akan bahas lagi, Bung Mundari, kita akan lanjutkan jalannya babak yang kedua. Bung Salevi Latif dan juga Bung Mundari Karya akan kembali menemani Anda para pecinta Sport One dari Stadion Maguwo Harjo tentunya. Kami dari studio kembali mengucapkan selamat menyaksikan. Sport One, kita kembali. Final Liga Santri Nusantara antara Nur Iman Yogyakarta berhadapan dengan Pesantren Wali Songo Sragen Jawa Tengah. Kedudukan masih 0-0 di babak pertama dan kali ini tampak kita saksikan bagaimana tuan rumah yang berkostum hijau mencoba membangun serangan dari sektor kiri, masih belum menemui target yang tepat, dibuang saja jauh ke depan. Masih bersama Coach Mundari Karya. Di sini kita akan membahas bagaimana jalannya pertarungan babak final Liga Santri Nusantara. Sebuah umpan ke depan yang disodorkan terlalu deras, meninggalkan arena permainan. Lemparan ke dalam bagi Wali Songo.
Sangat ketat bagaimana penjagaan yang dilakukan oleh para pemain dari Nur Iman. Lebar kanan masih bisa diantisipasi oleh para pemain dari Nur Iman. Masih agak kesulitan ya para pemain Nurul Iman pada saat memasuki daerah pertahanan Wali Songo ya, karena seluruh pemain Wali Songo turun ke daerahnya masing-masing pada saat mereka kehilangan bola, dan inilah yang menyulitkan para pemain Nurul Iman untuk melakukan serangan. Dan tadi kita dalam babak pertama menyaksikan bagaimana para pemain Wali Songo menyisakan seorang Fendi di depan, sementara sisanya sangat ketat menjaga lini pertahanan mereka, dan organisasi pertahanan mereka juga terlihat sangat kompak sekali, Bung Mundari ya. Iya betul, dua tim memperagakan permainan yang agak berbeda ya. Agak berbeda. Walau Wali Songo pada saat mereka kehilangan bola, seluruh pemainnya turun ke daerah pertahanannya sendiri. Agak berbeda dengan kesebelasan Nurul Iman ya, mereka langsung melakukan pressing ketat pada saat mereka kehilangan bola. Kembali kita saksikan bagaimana kesigapan dari penjaga gawang Dedi Primanto, penjaga gawang yang berulang kali menyelamatkan gawangnya dari serangan balik yang sangat cepat yang diperagakan oleh Wali Songo. Sejauh ini juga kita saksikan bagaimana para pemain dari Nur Iman kembali mencoba membangun serangan dari sektor kanan. Firdaus di sana, tendangan keras masih belum menemui sasaran dan mudah saja dipatahkan oleh para pemain dari Nur Iman, dan bola kembali bisa dicuri oleh para pemain Nur Iman. Coba bangun serangan kali ini kembali. Kita saksikan masih sama-sama berusaha untuk mencari peluang kedua kesebelasan. Sebuah umpan baik sekali, sangat cepat. Amal Dhani di sana berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Sayang sekali, bola melambung di atas Mister. Sebuah kesempatan, sebuah peluang yang sangat baik diperoleh oleh para pemain Wali Songo. Dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana akselerasi yang sangat cepat diperagakan oleh Amal Dhani. Langsung berhadapan dengan penjaga gawang Dedi Primanto, namun sayang tendangannya masih berada di atas Mister gawang dari Nur Iman, belum menghasilkan gol, Bung Mundari. Iya, ini adalah salah satu resiko ya. Ya. Bertahan secara flat ya, dengan melakukan offset system ya. Ya. Sayang Faisal tidak bisa memanfaatkan kesalahan pemain-pemain belakang dari Nur Iman. Kembali kita saksikan bagaimana sengitnya pertandingan di babak final ini. Sebuah lemparan ke dalam tadi baru saja curi saja, hanya bisa kembali lempar ke dalam. Ini di dalam tayangan ulang. Faisal Bayu maksud saya, pemain dari Wali Songo yang tinggal berhadapan 1 lawan 1, tendangannya masih melambung di atas Mister gawang Nur Iman. Sebuah peluang, kesempatan yang sangat baik diperoleh oleh tim tamu, namun kali ini kembali serangan dilakukan tuan rumah. Dari sektor kiri kali ini mencoba membawa serangan Chandra Tri, dan nampaknya belum terperangkap offside. Kembali Chandra Tri, cepat sekali, sayang sekali masih bisa diantisipasi dengan baik oleh Gavin Pratama, pemain bertahan yang sejauh ini cukup sigap menjaga lini bertahan dari Iman Yogyakarta. Bisakah menghasilkan tendangan penjuru bagi Wali Songo di babak kedua ini? Sudah dilakukan, tengah masih bisa diantisipasi, namun bola kembali jatuh ke kaki para pemain Wali Songo. Sangat ketat, rapat sekali, tampak ada 4 pemain di sana, langsung ke depan. Membentur kaki, dan kali ini bola kembali jatuh baik sekali. Di sana ada Faisal, kembali kesigapan dari Dedi, berhasil mengawal gawang dari Nur Iman dari ancaman para pemain Wali Songo. Dalam tayangan ulang kembali peluang diperoleh oleh Faisal Bayu, Bung Mundari. Ya, dalam beberapa menit 2 peluang yang disia-siakan oleh Faisal Bayu. Dan
kembali dalam posisi yang tepat. Jaga gawang Dedi Primanto, dan kali ini serangan dilakukan oleh Nur Iman. Pada langsung ke tengah dan sebuah sundulan yang masih belum tepat pada sasaran. Sebuah peluang diraih oleh pemain Nur Iman. Masih belum bisa merubah skor. Masih sama kosong. Kembali bola jatuh ke kaki para pemain dari Nur Iman. Amaldani masih dalam tempo yang sangat menarik sekali pertarungan di babak final Liga Santri Nusantara 2016. Lemparan ke dalam, Triwidodo sudah dilakukan, dibuang saja. Bola kembali menjauh, namun masih bisa dikuasai oleh para pemain Nur Iman. Sayang sekali. Lemparan ke dalam, nampak mencari kawan di sana. Dan kali ini serangan coba dibangun oleh Wali Songo dari sektor kanan. Sebuah serangan yang tajam sekali coba dikejar oleh lebih dulu jaga gawang Dedi yang kembali keluar dari sarangnya untuk mengamankan bola yang gagal dikejar oleh pemain Wali Songo. Ya, suatu kemampuan membaca permainan yang sangat bagus ya, apa yang dilakukan oleh penjaga gawang Nur Iman Dedi. Ya. Beberapa kali dia mengintercept bola-bola terobosan ya, dari pemain-pemain Wali Songo. Dan kembali kita saksikan, bagaimana penjaga gawang Dedi kembali keluar dari sarangnya mengantisipasi sebuah tendangan. Pelan saja, beruntung masih jatuh ke kaki para pemain dari Nur Iman. Masih dalam tempo yang cukup tinggi, bagaimana para pemain dari dua kesebelasan ini memperagakan serangan-serangan dan juga pertahanan. Dalam kita saksikan ini, para pemain dari Nur Iman masih menguasai bola, melebar ke kiri, sebuah cara bermain yang cukup baik, memanfaatkan lebar lapangan, luar lapangan. Sayang sebuah serangan kembali gagal dan tampak dukungan dari para supporter Nur Iman. Sangat meriah sekali bagaimana laga final kali ini. Tentunya ini faktor kelelahan menjadi salah satu masalah yang harus diperhatikan oleh pelatih di babak kedua ini, Bu Mundari. Iya betul, bahwa belum ada pergantian pemain ya, Ya. dari kedua kesebelasan. Kembali lemparan ke dalam, masih para pemain Nur Iman. Umpan crossing, di sana ada salah satu pemain, namun masih belum bisa dimaksimalkan dan tampaknya handsball para satu pemain dari Wali Songo. Kita saksikan tampaknya Tata Al Rafiq. Di sana wasit Haryadi dalam tayangan ulang kita saksikan. Apakah pelanggaran tendangan bebas dilakukan oleh Faisal Bay, maksud saya Amaldani? Akankah ini mampu merubah kedudukan bagi keunggulan Nur Iman? Tampak Amaldani, pemain yang sudah mencetak 3 gol sejauh ini bagi Nur Iman Yogyakarta, bersiap. Di sana juga ada Ari Pambudi. Akan sudah dilakukan tentunya ini, dan sudah dilakukan baik sekali, masih melebar di sisi kanan gawang dari M. Rido. Sebuah eksekusi yang dilakukan oleh Amaldani, Bung Mundari. Kembali peluang yang gagal dimanfaatkan. Pemain ini sangat menonjol ya, bukan hanya kemampuan dribbling ya, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk melakukan shooting, terutama pada saat pelanggaran di Eksekusi daerah. bola mati. Betul. Dan tampak kita saksikan bagaimana pergantian pemain dilakukan oleh Nur Iman. Pemain bernomor punggung 9 yaitu Nasrul Hidayat masuk
dan juga pemain bernomor punggung 21 Ferdian Nur Santoso menggantikan. Dan tampak seperti kita saksikan bagaimana salah satu peraturan ketika dilakukan pergantian, para pemain harus mencium tangan wasit. Sebuah nilai moral yang cukup baik sejauh ini kita saksikan dari gelaran Liga Santri Nusantara 2016. Kembali kita ke lapangan. Wali Songo mencoba membangun serangan baik sekali di situ. Kita Triwidodo bekerja sama dengan Chandra Tri, namun masih mampu dihawal. Lagi-lagi disiplin yang diperlihatkan oleh barisan pertahanan dari Nur Iman. Oh, tampak sakitan salah satu pemain dari Nur Iman, yaitu Ramadan Maulana. Dan lagi-lagi dengan tempo permainan yang sangat tinggi dan juga serangan-serangan yang dilakukan dalam tensi tinggi juga tentunya ini bagi pemain-pemain usia belia ini fisik sangat menguras stamina. Betul, bahwa di dalam suatu pertandingan sebetulnya bukan hanya faktor fisik aja, faktor mental juga sangat mempengaruhi. Ya, jadi kita lihat bahwa ada penurunan di dalam permainan, terutama setelah menit 47 ini. Dan rotasi pemain juga tentunya menjadi salah satu kunci seandainya pelatih ingin kembali memaksimalkan permainan kesebelasannya. Sebuah serangan baik sekali, umpan crossing yang dilakukan oleh para pemain Wali Songo. Kembali sebuah aksi yang diperlihatkan oleh penjaga gawang Dedi untuk mengantisipasi bola dari ancaman para pemain Wali Songo. Sangat baik sejauh ini penampilan. Ya, di babak kedua saja sudah 3 kali ya Dedi menyelamatkan dengan melakukan intercept. Ya. Iya. Tendangan penjuru sudah dilakukan dan sebuah sundulan yang dilakukan oleh Faisal Bayu lagi-lagi belum akurat mengarah ke gawang dari Nur Iman Yogyakarta. Dalam tayangan kita saksikan sambil menjatuhkan diri. Sangat baik sekali pemain bernomor punggung 7 ini dalam memberikan ancaman. Pakai hanya lemparan ke dalam. Tekanan-tekanan yang diperlihatkan oleh kesebelasan Wali Songo di babak kedua ini tampaknya sejauh ini cukup merepotkan dari pertahanan tuan rumah, Bung Mundari. Iya, sangat efektif ya mereka apa yang dilakukan oleh Wali Songo. Terutama sekali lagi pada saat mereka kehilangan bola, mereka langsung turun ke bawah. Dan pada saat mereka melakukan serangan, mereka hanya melempar bola ke depan. Kembali sebuah upaya yang gagal dimaksimalkan dalam tayangan ulang kita saksikan. Sebuah tendangan dilakukan oleh Firdaus, masih belum memenuhi sasaran dan tampaknya para pemain Wali Songo juga cukup jeli untuk menciptakan peluang-peluang. Gawang dari Nur Iman sejauh ini kembali jatuh ke kaki para pemain Wali Songo. Faisal di sini masih bisa diantisipasi dan kali ini bola dikuasai oleh Nur Iman. Kita saksikan lebar ke kanan, di sana coba membangun serangan dari sektor kanan. Sebuah tendangan langsung masih belum tepat ke sasaran. Upaya yang dilakukan oleh kesebelasan Nur Iman tampaknya cukup kesulitan juga untuk membongkar pertahanan dari para pemain Wali Songo dan akhirnya tendangan-tendangan spekulasi coba dilakukan oleh Nur Iman, Bung Mundari. Betul, inilah yang dilakukan oleh pemain-pemain Nurul Imam ya pada saat mereka melakukan serangan. Ya. Mereka kesulitan untuk melakukan aksi individu atau penetrasi ya, betul. Sehingga mereka melakukan shooting jarak jauh. Kembali kita saksikan, baik sekali. Namun bola masih bisa dikuasai oleh para pemain Wali Songo. Langsung saja ada satu pemain di sana, masih dikontrol oleh para pemain Wali Songo. Baik sekali, mencoba melewati satu pemain bertahan. Sebuah aksi individu yang sangat baik diperlihatkan oleh Triwidodo.
kembali menghasilkan tendangan penjuru bagi Wali Songo di babak kedua ini, menit ke-51 laga final. Liga Santri sudah dilakukan, masih belum ada kawan di sana. Cukup tenang para pemain bertahan dari Nur Iman. Serangan balik dari sisi kiri masih bisa dihalau. Kembali ini menghasilkan lemparan ke dalam. Inilah para pemain Wali Songo yang sejauh ini memang mencatat rekor belum terkalahkan sepanjang gelaran Liga Santri Nusantara. Offside kembali, sebuah skema pertahanan yang sangat baik diterapkan oleh para pemain Wali Songo. Berulang kali pemain Wali Songo maksud saya terjebak offside. Sang kapten Yanuar Admiral. Tendangan sudah dilakukan, belum akurat. Sangat atraktif, mampu dipotong. Dan bola kembali dikuasai para pemain dari Nur Iman. Mencoba melebar ke kanan, langsung ke depan. Di sana ada Ari Pambudi masih berhadapan dengan pemain bertahan. Umpan silang masih bisa dihalau, berbahaya sekali. Masih ada dua pemain dari Nur Iman di kotak penalti, namun bola kembali menjauh. Kembali gagal upaya yang dibangun oleh tuan rumah dan tampaknya mencoba untuk bersabar para pemain dari Nur Iman. Sang kapten Yanuar Admiral lemparan ke dalam bagi Wali Songo. Inilah salah satu upaya yang diperlihatkan kembali oleh para pemain tuan rumah. Terus melakukan pressing, mampu dicuri. Umpan silang baik sekali, ada satu pemain di sana, Ari Pambudi kembali berada di kotak penalti. Masih jauh dari sasaran. Tendangan langsung yang dilakukan oleh Dimas Safa. Bung Mundari, sejauh ini beberapa peluang dihasilkan oleh Nur Iman, namun belum satu pun yang bisa dimaksimalkan untuk menjadi gol. Akurasi tampaknya masih belum sangat efektif bisa dihasilkan oleh para pemain. Betul, jadi sekali lagi bahwa pada saat melakukan serangan pemain-pemain Nurul Imam ini masih kesulitan ya, karena pertahanan Wali Songo yang sangat solid ya. Mereka menumpuk pemain-pemain di belakang sehingga tidak ada daerah ya, kecuali hanya shooting jarak jauh yang mereka bisa lakukan. Bagaimanakah upaya yang akan dilakukan oleh tim Nur Iman yang dilatih oleh pelatih Eko Setiawan? Dan kali ini justru Wali Songo membangun serangan dari tengah lapangan, masih bisa dihalau. Bola kembali jatuh ke kaki para pemain Wali Songo, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Sudah dilakukan. Baik sekali bagaimana para pemain dari Nur Iman dalam melakukan organisasi pertahanan. Sebuah umpan sodoran langsung saja ke depan, cepat sekali di sana. Kita saksikan bagaimana Amal Dhani, umpan silang jauh dari kawan dan mudah saja dihalau oleh barisan pertahanan dari Nur Iman. Kita masih menunggu akankah tercipta gol yang mampu merubah kedudukan hingga memasuki menit ke-55 laga final Liga Santri Nusantara antara Nur Iman Yogyakarta berhadapan dengan Wali Songo Sragen. Sebuah serangan baik sekali dilakukan oleh para pemain dari Wali Songo. Sebuah tendangan langsung dan lagi-lagi kesigapan dari penjaga gawang Dedi melamatkan gawangnya dari serangan-serangan para pemain Wali Songo. Dalam TU kita saksikan Bung, tendangan langsung dan lagi-lagi Dedi berada dalam posisi yang tepat. Betul.
Jadi memang Dedi mempunyai, sekali lagi bukan hanya kemampuan membaca permainan, tapi dia juga cukup bagus ya di dalam menangkap ya atau menghalau bola-bola shooting jarak jauh. Masih terus berupaya kedua kesebelasan untuk mencari gol pembuka di laga final ini. Kita saksikan belum menghasilkan hasil yang maksimal sejauh ini. Serangan yang coba dibangun oleh kedua kesebelasan tampak sang kapten Nuriman Januar Admiral, dan inilah pelatih dari Wali Songo, Mulyadi, terus memberikan instruksi kepada para anak asuhnya di partai puncak kali ini. Menarik sekali sejauh ini, pertarungan masih memperlihatkan permainan dengan tempo yang sangat tinggi. Kedua kesebelasan saling bangun serangan, dan kali ini adalah Nur Iman tuan rumah dari sektor kiri penyerangan. Langsung umpan silang, namun jaga gawang M. Rido cukup sigap. Berhasil dicuri. Widodo di sini melewati beberapa pemain, dan kali ini ada Faisal lagi-lagi. Sebuah aksi penyelamatan yang dilakukan oleh penjaga gawang Dedi Prihatmo harus keluar dari sarangnya untuk bisa mengamankan gawangnya dari serangan para pemain Wali Songo. Dalam tangan itu kita saksikan Bung Mundari. Inilah yang saya katakan bahwa Dedi mempunyai kemampuan membaca permainan yang sangat bagus ya, terutama pada saat ada kebocoran-kebocoran di lini pertahanan. Iya. Paksa harus dihentikan akselerasi yang dilakukan oleh Faisal Bayu, dan kali ini sebuah tendangan bebas akan dieksekusi. Tampak Triwidodo di sana bersiap untuk melakukan eksekusi tendangan bebas. Akankah ini bisa merubah kedudukan? Sudah dilakukan dan masih di atas mistar. Tidak dapat antisipasi apapun dari penjaga gawang Dedi Primanto. Masih jauh dari sasaran. Berulang kali peluang yang dihasilkan oleh para pemain Wali Songo ini gagal dikonversi menjadi gol. Bung Mundari. Kembali Nur Iman Yogyakarta. Pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Wali Songo. Kita masih terus menunggu akankah ada perubahan skor yang dihasilkan oleh kedua kesebelasan. Tandingan laga final dari Liga Santri Nusantara, sebuah tendangan bebas diperoleh oleh Nur Iman. Langsung mengarah ke kotak penalti. Masih belum mampu dimaksimalkan. Kali ini sebuah serangan coba dibangun oleh para pemain dari Wali Songo. Di sana ada Fendi. Cepat sekali. Tampaknya memang para kesebelasan Wali Songo ini menerapkan serangan-serangan balik yang sangat cepat untuk bisa menjebol barisan pertahanan dan juga jebakan offside yang diterapkan oleh Nur Iman. Bung Mundari. Iya betul, bahwa pada saat melakukan serangan Wali Songo ini mengandalkan ya seorang Fendi ya. Karena Fendi ini selain mempunyai aksi individu yang bagus juga mempunyai lari yang sangat cepat. Sementara kita saksikan bagaimana mampu dicuri, namun masih bisa diselamatkan dan bola masih jauh dari area pertahanan. Dan kembali sebuah serangan coba dibangun oleh Nur Iman. Ke tengah kita saksikan melebar ke kanan. Di sana ada Yuda Guntur, kembali ke tengah, baik sekali. Di sana pemain dari Nur Iman ini memainkan dari kaki ke kaki, masih menguasai bola, namun rapatnya pertahanan masih diperlihatkan oleh Wali Songo. Bola kembali menjauh. Kita saksikan cukup kesulitan para pemain dari Nur Iman dalam mendobrak pertahanan dari Wali Songo. Melebar ke sektor kiri, langsung saja, dan Emrido
kembali terbang menyelamatkan gawangnya dari ancaman para pemain dari Nur Iman. Dalam tayangan ulang kita saksikan sebuah crossing. Masih bisa dihalau oleh Emrido. Dan justru kini tertekan. Sebuah tendangan langsung. Lagi-lagi berada dalam posisi yang tepat. Dedi Primanto. Tampak Faisal Bayu, pemain yang juga memiliki kecepatan selain Fendi yang dimiliki oleh Wali Songo. Dalam tayangan ulang kita saksikan Bung Mundari, sebuah tendangan yang tidak terlalu keras, masih bisa diantisipasi. Apa yang harus dilakukan oleh pelatih kedua kesebelasan ini untuk bisa setidaknya merubah kedudukan untuk sementara atau menciptakan peluang yang lebih ini lagi, Bung Mundari? Selain rotasi, tentunya sektor-sektor mana saja yang perlu diperhatikan. Nurul Imam sebetulnya banyak menguasai bola, ya, tapi mereka tidak menggunakan pemain-pemain sayap mereka, tidak menggunakan lebar lapangan pada saat mereka melakukan serangan. Karena sekali lagi pada saat mereka menguasai bola, seluruh pemain Wali Songo ini berkumpul di daerah pertahanan. Untuk itu bahwa menggunakan pemain sayap dan menggunakan di daerah sayap itu saya pikir hal yang harus dilakukan oleh pemain-pemain Nur Iman pada saat mereka melakukan serangan. Dan kali ini kita saksikan kembali sebuah serangan dibangun oleh para pemain Wali Songo. Di sana ada Faisal Bayu, umpan crossing, baik sekali sebuah kontrol. Namun masih bisa dilakukan tendangan langsung yang offside. Masih belum kontrol bola yang kurang baik tadi diperlihatkan oleh Dewi Dodo dan menyebabkan Faisal terperangkap offside. Kembali kita saksikan masih sangat menarik pertarungan memasuki menit ke-63 babak kedua. Kedudukan masih 0-0. Nur Iman Yogyakarta berhadapan dengan Wali Songo Sragen Jawa Tengah. Lemparan ke dalam bagi Wali Songo. Tentunya harus berhati-hati memasuki menit-menit penghujung pertandingan. Kedua kesebelasan ini masih menampilkan permainan dengan tempo yang cukup tinggi. Kembali para pemain Wali Songo membangun serangan baik sekali, namun sudah terlebih dahulu terperangkap offside para pemain Wali Songo. Iya, sejauh ini apa yang dilakukan oleh pemain belakang Nur Iman pada saat mereka bertahan masih cukup efektif ya dengan melakukan jebakan-jebakan offside. Tapi mereka harus waspada, Mbak. Karena pemain Wali Songo mempunyai pemain yang sangat cepat. Sangat cepat ya. Ada Fendi, ada Faisal Bayu di sana. Dan juga kita saksikan bagaimana akselerasi yang diperlihatkan oleh para pemain Wali Songo ini berulang kali membuat penjaga gawang Dedi Primanto harus keluar dari sarangnya mengamankan gawangnya. Kembali pelanggaran dilakukan oleh para pemain Nur Iman. Inilah wasit Aryadi. Tendangan bebas kembali bagi Wali Songo. Tampak seluruh pemain dari Nur Iman mundur ke belakang, melebar, langsung saja dihalau, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Wali Songo. Sudah dilakukan. Sayang sekali kontrol yang kurang baik. Namun lemparan ke dalam bagi Nur Iman. Baik sekali umpan silang. Masih bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan Wali Songo yang dikawal oleh Dedi Yuwana dan juga Ananda.
lemparan ke dalam bagi Wali Songo. Tampak faktor kelelahan sudah mulai menyelimuti para pemain di babak kedua ini, Bung Dari. Iya, ada penurunan tempo permainan ya di dalam babak kedua di menit ke-66 ini. Baru saja pelanggaran dilakukan oleh Trimidodo terhadap Amal. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh para pemain Wali Songo ini sudah sangat bagus ya, terutama pada saat mereka melakukan serangan. Ya. Tapi memang Nur Imam ini mempunyai pemain yang sangat bagus, terutama Dedi ya. Pemain inilah yang selalu mengagalkan peluang-peluang yang didapat oleh para pemain Wali Songo. Kembali pergantian pemain, Ari Pambudi ditarik keluar untuk digantikan oleh M. Febri. Ari Pambudi sejauh ini yang menjadi andalan pemain kesebelasan Nur Iman di lini depan. Akankah ini menyegarkan serangan-serangan dari tuan rumah di babak kedua ini? Langsung sebuah tendangan. Belum tepat. Melakukan heading tampaknya Yanuar Admiral. Masih belum menghasilkan gol pembuka atau perubah kedudukan. Memasuki menit ke-67. Menit-menit terakhir. Kali ini sebuah serangan dibangun oleh para pemain Nur Iman Yogyakarta. Langsung saja dan masih cukup ketat lini bertahan dari Wali Songo. Baik sekali mencoba melewati kawalan dari Diviwana. Dibuang saja, bola kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Wali Songo. Masih belum ada gol pengubah kedudukan sejauh ini, Bung Mundari Karya. Kita masih menunggu bagaimana upaya dari para talenta muda yang dimiliki oleh kedua kesebelasan ini. Pelanggaran kita saksikan, sebuah pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain dari Nur Iman Yogyakarta maksud saya. Tampak di situ Firdaus tergeletak dan sakitan. Kembali tadi wasit Haryadi meminta untuk tandu memasuki arena. Kartu kuning bagi Gavin Pratama. Inilah Firdaus, salah satu pemain yang penampilannya juga cukup baik di lini tengah dari Wali Songo. Tampak dalam tayangan ulang kita saksikan. Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Gavin Pratama. Terpaksa harus membuat Firdaus ditandu keluar lapangan, tapi tampaknya masih bisa mengikuti pertandingan, menghasilkan tendangan bebas bagi Wali Songo. Jaga gawang Dedi sudah dilakukan, masih melebar di sisi kanan gawang dari Dedi dan tambahan waktu 1 menit di penghujung babak kedua ini. Masih belum cipta gol pembuka keunggulan bagi kedua kesebelasan. Kita saksikan bola masih dikuasai oleh para pemain Nur Iman Yogyakarta. Ade Fitri langsung saja ke depan. Menghasilkan lemparan ke dalam. Masih terus menekan para pemain dari Nur Iman. Tampak terdengar dukungan dari para supporter yang memadati Stadion Maguwo Harjo. Dari sektor kiri kali ini baik sekali, namun belum bisa mampu melewati kawalan dari para pemain dari Nur Iman. Sebuah crossing. Sayang sekali kontrol bola yang kurang baik tadi. Langsung saja dibuang, namun masih ada barisan pertahanan dan babak kedua
Laga final Liga Santri Nusantara sudah berakhir. Kita akan ikuti kembali pembahasannya bersama rekan Putri Viola dan Coach Mundari Karya.